Biografi. Presiden B.J. Habibie mungkin adalah presiden dengan masa jabatan yang tersingkat, tapi tidak dengan kisah cintanya yang abadi sampai maut memisahkan. Presiden yang mempunyai kisah percintaan yang romantis, bahkan kisah percintaannya ini pernah difilmkan di tahun 2012. 2 tahun setelah meninggalnya orang yang paling dia cintai, yaitu Ibu Hasri Ainun Besari, Habibie juga pernah berpesan ketika nantinya meninggal, Habibie tidak mau dimakamkan kalau bukan di samping Ibu Ainun. Wah, sungguh perjalanan cinta Bapak Habibie juga sangat menarik. Bagi yang belum mengenal kisah asmara Bapak B.J. Habibie, berikut fakta menariknya. Tapi sebelum lanjut, kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biografi. Awalnya tak tertarik dengan Ainun. Bahrudin Yusuf Habibie atau yang akrab disapa B.J. Habibie dan Hasri Ainun Besari adalah 2 siswa yang termasuk cemerlang di kelasnya masing-masing saat SMA. Kebetulan, guru pelajaran ilmu pasti mereka sama. Melalui candaan Go Kehong, si guru ilmu pasti, Habibie dan Ainun dijodohkan. Ini menarik kalau Hasri jadi dengan Habibie. Jika mereka jadi suami istri, anaknya bisa pintar-pintar. Kelakar guru Go di kelas seperti diingat Habibie dalam buku Ainun Habibie. Kenangan tak terlupakan di mata orang-orang terdekat yang disusun Andi Makmur Makkah. Tapi waktu itu Habibie sama sekali tidak menyukai Ainun. Bahkan suatu ketika Habibie pernah meledek Ainun dengan ucapan, "Ainun, kamu itu jelek seperti gula Jawa." Hingga mereka lulus dan Habibie melanjutkan studi ke Jerman, keduanya tak pernah benar-benar dekat. Rudi, sapaan akrab Habibie saat muda, awalnya memang tak pernah punya perasaan apapun pada Ainun. Namun, sang ibulah yang menginginkan keduanya menikah. Rudi kala itu masih enggan dan kurang tertarik dengan urusan percintaan. Ia lebih tertarik untuk segera menyelesaikan studi doktoral sambil bekerja di Institut Konstruksi Ringan Aceh. Benih cinta berawal dari teras rumah. Ketika Habibie kembali ke tanah air untuk berobat, semuanya ternyata berubah. Dari dulu awalnya tidak ada perasaan dengan Ainun, malah mempunyai perasaan saat ia bertemu dengan Ainun. Kisah itu berawal saat Habibie diantar Fani, adiknya, untuk bertamu ke rumah Ainun di Ranggamalela. Pertama kali bertemu muka dengan Ainun yang telah beranjak dewasa, Habibie terkejut. Ainun yang dulu pernah ia prolog dengan julukan gula Jawa karena menurutnya jelek, kini dibilangnya gula pasir karena kejelitaannya. Dicatat Gina S. Noer dalam Rudi, kisah masa muda sang visioner semangat Habibie kian menyala ketika keduanya bercakap di teras rumah Ainun. Saat makan malam bersama keluarga Besari, Habibie sempat bercerita tentang upaya mahasiswa Indonesia di Jerman untuk melakukan perubahan di tanah air. Lalu Ainun bertanya, "Apa yang sudah kalian kerjakan untuk menciptakan perubahan itu?" Habibie kembali terkejut. Baginya seumur hidup, belum pernah ada perempuan yang bertanya semacam itu kepadanya. Tak disangka gadis itu punya perhatian pula pada peran mahasiswa bagi tanah air. Ibunda Habibie pernah berpesan agar saat mencari pendamping harus mampu mengimbanginya. Barangkali memang Ainunlah pendamping itu. Dari obrolan di teras rumah Ainun itulah rasa saling suka tumbuh di antara mereka. Habibie merasa Ainun adalah kawan bicara yang mampu mengimbanginya. Ainun selalu menunjukkan antusiasme dengan intensitas yang sama saat mengobrol dengan Habibie. "Saya ingin membangun bangsa ini supaya kualitas hidupnya meningkat. Bukan hanya pangan dan rumah, melainkan pendidikan. Rakyat bisa punya wawasan, saya mau menciptakan lapangan pekerjaan." Kata Habibie tentang cita-citanya kala mengajak Ainun jalan-jalan. "Saya mau menyehatkan rakyat, sebab hanya orang sehat yang bisa bekerja di tempat kamu. Saya sehatkan sumber daya manusia, biar kamu bisa pakai," balas Ainun. Menikah dan melanjutkan hidup di Jerman. Hubungan keduanya makin dekat dan cinta membawa mereka menikah pada 12 Mei 1962 di Bandung. Sebulan kemudian, mereka terbang ke Jerman. 3 tahun pertama menikah, Rudi fokus sebagai pencari nafkah dan membangun karir, sedangkan Ainun mengurus rumah tangga.
Ainun juga menuliskan kisah pernikahannya. Di antara semua kejadian yang pernah dia lalui, puluhan tahun bersama Habibie yang kemudian diterbitkan dengan judul Kenangan Tak Terlupakan di Mata Orang-Orang Terdekat. Ainun memilih untuk menulis tahun-tahun pertama pernikahan mereka. 3,5 tahun pertama adalah waktu yang sangat menantang bagi Ainun. Ainun sempat didera kesepian di negeri orang, dan itu sungguh bukan hal mudah ketika tidak mempunyai teman bicara. Habibie kerja sampai larut malam agar bisa lancar mendapat promosi pekerjaan. Penghasilan kami pas-pasan, suami harus mencuri waktu bekerja sebagai ahli konstruksi pada pabrik kereta api. Ia pulang jam 11 malam dan lanjut menulis disertasi. 2-3 kali seminggu, ia berjalan kaki sejauh 15 km ke tempat kerja. Sepatunya bahkan berlubang dan hanya ditambal ketika musim dingin tiba. Ketika hamil anak pertama, saya belajar menjahit untuk menghemat biaya. Lama-lama, jahitan saya tidak jelek. Saya bisa memperbaiki yang rusak, membuat pakaian baik, dan menjahit pakaian dalam persiapan musim dingin. Ainun berkata harus melakukan segala sesuatu sendiri agar sang suami bisa memusatkan perhatian pada tugasnya. Hidup berat, tetapi manis. Kebahagiaan Ainun tiba di malam hari saat ia dan Habibie bisa menjalani aktivitas masing-masing di ruangan yang sama. Akhirnya, setelah anak-anak mereka cukup besar untuk bisa dititipkan kepada pengasuh, Ainun baru bisa ikut membantu ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai dokter anak di sebuah rumah sakit di Hamburg. Dengan pekerjaan itu, Ainun dapat mandiri dengan gaji yang hampir menyamai Habibie. Saya bisa membantu suami membeli tanah dan rumah di Kakerbech, ungkap Ainun dalam memoarnya yang bertajuk Tahun-Tahun Pertama yang terhimpun dalam Ainun Habibie, Kenangan Tak Terlupakan di Mata Orang-Orang Terdekat. Tapi 2 tahun setelahnya Ainun justru memutuskan untuk berhenti bekerja. Keputusan itu ia ambil saat Tarek anak bungsunya sakit keras. Kala itu ada gejolak dalam dirinya. Ia merasa bisa mengurus anak orang lain tapi lalai dalam mengurus anaknya sendiri. Hilangnya separuh hidup Habibie. Kekuatan cinta antara Habibie dan Ainun memang tak perlu diragukan. Keduanya bisa saling mendukung dan melalui masa sulit bersama. Bahkan saat Ainun divonis dokter menderita kanker ovarium kala itu, saat Ainun menjalani pemeriksaan MRI, dokter menyatakan Ainun menderita kanker ovarium stadium lanjut. Mendengar hal itu, Habibie lantas menelpon Duta Besar Jerman di Jakarta. Ia meminta agar dibuatkan visa untuk berkunjung ke Jerman dalam beberapa jam ke depan. Harus jadi hari ini juga, saya harus berangkat ke Jerman. Katanya mengulang perkataan kepada sang duta besar. Ia mengucap lagi kalimat tersebut saat menjadi bintang tamu acara Bintang Santai Rossi di Kompas TV. Sang duta besar kebingungan. Habibie tetap memaksa. Ainun sakit keras dan Habibie baru saja mengetahui hal itu. Usai MRI, Ainun yang telah sadar mencoba menenangkan dengan berkata pada suaminya bahwa tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan. Namun Habibie menjawab dengan perkataan, ovarium stadium 3-4. Mendengar itu, Ainun hanya terdiam. Ia sudah tidak bisa lagi menyembunyikan kondisi kesehatannya. Saya tidak mau mati di luar negeri, kata Ainun kepada Habibie. Ainun bersedia pergi bila sang suami berjanji akan membawa dirinya kembali ke Jakarta pada Desember 2010 agar bisa menghadiri rapat Bank Mata, organisasi yang bergerak di bidang donor mata bagi para tunanetra. Ainun aktif di sana. Ia yang membuat lembaga ciptaan Tin Soeharto itu kembali berfungsi. Habibie siap memegang komitmen tersebut, namun janji itu urung ditepatinya. Ainun wafat pada 24 Maret 2010 di Jerman setelah menjalani 9 kali operasi. Selama sakit, tak sedikit pun Habibie meninggalkan Ainun. Begitu pula saat Ainun meninggal. Ini menjadi hantaman badai besar bagi kehidupan Habibie. Setiap hari selama 100 hari pertama, Habibie ziarah ke makam sang istri. Setiap malam ia tidur ditemani anak dan cucu. Bahkan setelahnya, selama seminggu sekali ia tetap berkunjung ke makam istrinya di Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk mengganti bunga yang mulai layu di atas makam Ainun. Sampai akhir hayatnya, Habibie tidak pernah mengkhianati cintanya kepada Ainun dengan melirik wanita lain. Bahkan, Habibie juga berpesan kalau beliau nantinya meninggal, maka
terus berdampingan dengan Ibu Ainun. Sungguh, kisah cinta yang sangat inspirasi bagi kaum milenial. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar. Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya.